Reksadana versus investasi saham, mana yang lebih untung? Reksadana versus investasi saham langsung seringkali dibanding-bandingkan. Kemudian muncul pertanyaan manakah di antara keduanya yang lebih menguntungkan? Daripada sibuk menerka, bingung karena terlalu banyak mendengar dari orang-orang, lebih baik simpulkan sendiri berdasarkan perbedaan antara keduanya. Lalu apa hal-hal yang membuat dua jenis investasi ini berbeda? Ulasan berikut ini akan menjawab pertanyaanmu. Minimum pembukaan rekening atau modal awal. Perbedaan pertama antara dua jenis investasi ini adalah modal awal saat berinvestasi. Pada umumnya, investasi langsung pada saham menetapkan besaran antara 5 juta rupiah sebagai dana awal pembukaan rekening investasi. Meski begitu, belakangan ini, untuk para mahasiswa, dana awal investasi bisa dimulai dengan Rp100.000 saja. Sementara itu, dana awal minimum pada investasi reksadana adalah Rp100.000. Bahkan, abulah beberapa reksadana online yang menetapkan dana awal investasi mulai dari Rp10.000. Keuntungan investasi. Perbedaan selanjutnya antara reksadana dengan investasi saham adalah keuntungannya. Saham memiliki dua bentuk keuntungan, yaitu kenaikan harga atau capital gain dan dividen atau bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan pada para pemilik saham. Keuntungan yang disebabkan oleh kenaikan harga sendiri bisa datang dari banyak hal seperti meningkatnya laba bersih, fundamental perusahaan, kondisi perekonomian yang membaik, dana asing, hingga aksi spekulasi dari investor. Lalu, bagaimana dengan reksadana? Secara umum, keuntungan reksadana tidak datang dari pembagian dividen. Keuntungannya datang dari pasar uang dan lain sebagainya. Risiko fluktuasi harga. Selanjutnya, perbedaan antara reksadana dan investasi saham adalah risiko fluktuasi harga. Risiko terbesar pada investasi saham adalah fluktuasi penurunan harga saham yang disebabkan oleh banyak hal, seperti kondisi perusahaan dan keadaan ekonomi yang memburuk. Risikonya tergolong sangat tinggi sebab angka penurunan harga saham bisa mencapai puluhan persen dalam hitungan beberapa hari saja. Risiko fluktuasi juga terjadi pada reksadana. Hanya bedanya, persentase kerugian pada reksadana cenderung lebih kecil karena pihak manajer investasi telah melakukan diversifikasi. Risiko likuiditas. Kamu perlu tahu bahwa tidak semua saham aktif diperdagangkan di bursa saham. Selain itu, sedikitnya saham publik yang beredar di bursa saham dapat membuat suatu saham jarang ditransaksikan. Istilahnya, produknya bersifat tidak likuid. Risiko likuiditas cenderung lebih rendah dibandingkan dengan reksadana saham karena pada reksadana, manajer investasi harus membayar ke investor minimal 7 hari kerja ketika turun instruksi pencairan. Keharusan ini membuat para manajer investor memperhitungkan aspek likuiditas dan penyusunan investasi reksadana. Perpajakan. Perhitungan pajak antara reksadana dengan saham juga berbeda. Perhitungannya adalah 0,1% atau nilai penjualan saham masuk dalam hitungan biaya penjualan. Dividen yang diterima para investor saham akan dikenakan pajak final sebesar 10%. Pajak ini sudah dipotong pada saat pembayaran. Sementara itu, pada reksadana, keuntungan yang diperoleh sesuai dengan peraturan adalah bukan merupakan objek pajak. Reksadana dan investasi saham sama-sama memiliki keunggulan, terutama jika kamu melihatnya dari konteks perencanaan keuangan. Semua bergantung dari kebutuhan. Menurutmu, mana yang lebih untung?